ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabih Fiqhil Asma'il Husna fa arhamu ma yakunu minal khalqi bil khalqi rahmatil ummi bi waladiha fa hiya rahmatun la yusawiha syai'un min rahmatin nas wallahu jalla wa ala arhamu bi ibadihi minha bi waladiha bal law jama'ta rahmatir rahimin kullihim falaysat bi syai'in inda rahmati arhamir rahimin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita insyaallah di penghujung pembahasan tentang nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan pembahasan akhir yang kita bahas pekan lalu adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu. Tatkala Rasulullah SAW dalam satu peperangan memenangkan peperangan, maka tercerai-berailah ketika itu para tawanan. Ada seorang wanita yang lari tergopoh-gopoh ke sana kemari mencari putranya atau bayinya, dan semua sahabat sedang menuju dalam pandangan mereka kepada wanita ini. Dia panik kehilangan putranya, karena peperangan akan mendatangkan berbagai macam bentuk efek. Di antaranya adalah tercerai-berainya keluarga. Kemudian akhirnya dapatlah bayi tersebut. Sang ibu seketika menggendongnya, memeluknya, menciumnya, menyusukannya. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat menyaksikan adegan ini. Bertanyalah Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya, apakah mungkin ibu ini mencampakkan bayinya ke dalam api kalau dia mampu mempertahankannya? Maka berkatalah para sahabat, mustahil ya Rasulullah, tak mungkin dia menyampakkan putranya ke dalam api. Maka berkata Rasulullah SAW, lallahu arhamu bi'abdihi bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya sang ibu ini kepada putranya. Itu hadis yang terakhir. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka ta'ala, fa arhamu ma yakunu minal khalqi bil khalqi rahmatul ummi biwaladiha. Sayang yang tak ada taranya dari segenap makhluk adalah kasih sayang ibu kepada putranya. Tak ada bandingannya, melebihi daripada segala macam kasih makhluk kepada makhluk lainnya. Dialah kasih ibu kepada putranya. Ya, demi sang putra, sang ibu melakukan segalanya. Demi bayinya dia melakukan segalanya, menyusukannya malam hari tak pernah jenuh, sabar ketika sakit. Maka ingatlah dan kenanglah bagaimana kasih sayang ibu kepada anak-anaknya tak akan dapat dikalahkan. Begitu dahsyatnya kecintaan ibu kepada anaknya. Fahiya rahmatun la yusawiha syai'un min rahmatin nas. Dialah kasih sayang yang tak akan pernah dapat ditandingi oleh kasih sayang manusia manapun kepada manusia lainnya. Bahkan bapak kepada anak pun lebih dahsyat kecintaan ibu kepada putranya, kepada putrinya, kepada bayinya yang dia lahirkan, yang dia kandung 9 bulan, yang setengah mati dia melahirkannya,
kadang-kadang merenggut nyawa dalam melahirkannya. Karena itulah betapa besar kewajiban taat kepada ibu. Salah seseorang menggendong ibunya pergi haji, tawaf di Ka'bah, dia gendong ibunya, sebagaimana disebutkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Bertanyalah ketika itu putranya kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, apakah baktiku ini, aku pergi dari negeriku, ku gendong ibuku untuk pergi haji, tawaf dengan ku gendong dia, apakah baktiku ini kepada ibu dapat membalas segala macam kebaikannya kepadaku? Maka berkatalah sahabat tersebut, kalau saya takrib Ibnu Mas'ud atau ya Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas, kata dia, demi Allah, sesungguhnya erangan ibumu ketika melahirkan dirimu tak akan dapat kau balas dengan apapun kebaikan yang kau perbuat di muka bumi ini. Begitu dahsyatnya sang ibu ketika ingin mengeluarkan bayi, mengerang, menjerit dan seterusnya. Maka inilah kasih sayang yang paling dalam antara makhluk dengan makhluk. Tak ada yang lebih dahsyat daripada itu. Ya. Tapi lihatlah, wallahu jalla wa ala arhamu bi ibadihi minha biwaladiha. Sungguh Allah itu lebih sayang, lebih rahmat, lebih cinta kepada hamba-hambanya dari kecintaan sang ibu kepada putranya. Allah menjaga kita tatkala kita tidur, ya, daripada serangga-serangga, dari segala macam mara bahaya. Allah kuasa jika berkehendak memerintahkan serangga-serangga masuk ke telinga-telinga kita tatkala tidur. Allah kuasa. Ya, Allah menjaga kita ketika tidur, Allah menjaga kita ketika bangun, Allah menjaga kita di jalan, menjaga kita di mana-mana. Allah menjaga kita antar langit dan bumi. Ya. Bal law jama'ta rahmatir rahimin, kalaulah engkau mau mengumpulkan kasih sayang segenap makhluk, yang paling dahsyat kasih sayang mereka semuanya dikumpulkan menjadi satu, kullihim, seluruhnya digabungkan, falaisat bisyai'in inda rahmati arhamir rahimin, tak ada secuil pun, sedikit pun dibandingkan dengan kasih sayang Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Tak pernah berhenti daripadanya rahmatnya setiap saat. Ya, ar-rahmatu minallahi, tak pernah berhenti rahmat daripada Allah turun, bercucuran rahmatnya. Ya, turun daripada Allah rahmat, naik kepada Allah maksiat kita, naik kepada Allah kurang syukurnya kita kepadanya. Tapi Allah berikan kepada kita tangguh, Allah berikan kepada kita, ya, kesempatan untuk memperbaiki diri, berbekal dan seterusnya. Naam. وينبغي أن يعلم هنا أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان، رحمة عامة وهي التي قرنها بالعلم في قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فكل شيء وصله علمه وهو واصل لكل شيء فإن رحمته وصلت إليه لأن الله قرن هذه الرحمة به وهي الرحمة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار، وهي رحمة جسدية بدنية دنيوية بالطعام والشراب واللباس والمسكن ونحو ذلك، ورحمة خاصة وهي التي خص بها عباده المؤمنين، وهي رحمة إيمانية دينية دنيوية أخروية بالتوفيق للطاعة والتيسير الخير والتثبيت على الإيمان والهداية على الصراط والإكرام بدخول الجنة والنجاة من النار. والله المسؤول أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين وأن يمن علينا برحمته التي كتبها لأوليائه المؤمنين. إنه سبحانه جواد كريم وهو أرحم الراحمين. Wa yanbaghi an yu'lama huna, adalah hal yang harus kita ketahui dalam hal ini,
anna rahmatal mudhafata ila Allah naw'an. Rahmat yang disandarkan kepada Allah terbagi dua. Rahmatun amatun, rahmat yang sifatnya umum. Ini yang pertama. Wa hiya allati qaranaha bil ilmi, yaitu rahmat yang senantiasa diiringi dengan sifat ilmu. Sifat rahmat yang diiringi dengan sifat ilmu Allah SWT. Dengan ilmunya Allah SWT menempatkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya. Dimanapun ada ilmu Allah, di sana ada rahmatnya. Subhanallah. Maka rahmat Allah ini meliputi seluruh makhluk. Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau begitu luas rahmatmu dan ilmumu. Maka rahmat yang diiringi dengan ilmu ini adalah rahmat yang umum. Ya. Fa kullu syai'in wasalahu ilmuhu wa huwa wasilun li kulli syai'in. Fa inna rahmatahu wasalat ilaihi. Maka kemanapun ilmu Allah sampai, maka kesana pula lah rahmat akan tiba. Tak ada yang tak sampai padanya ilmu Allah. Semua makhluk yang dalam perut bumi pun sampai kepadanya ilmu Allah. Dalam tanah, di gelap malam yang gulita, ya, dalam padang pasir yang hitam pekat, di bawah batu-batu dalam tanah, sampai ke sana ilmu Allah, sampai pula ke sana rahmatnya. Tak ada yang namanya mati kelaparan semut-semut dalam tanah. Tak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruh makhluknya. Kemanapun makhluk berada Allah mengetahuinya. Dimanapun makhluk berada Allah mengetahuinya. Dan sampai pula lah ke sana rahmat Allah Jalla wa'ala. Ikan-ikan dalam kegelapan lautan yang dalam. Subhanallah. Yang tak berapa ratus meter dalamnya. Berkilometer dalamnya. Dalam lautan-lautan besar. Samudra-samudra besar. Subhanallah. Ya. Dalam kegelapan lautan yang dalam, dalam kegelapan malam yang pekat, ya, dalam kegelapan karang-karang di lautan, dalam kegelapan pasir-pasir di lautan, sampai kepada mereka ilmu Allah, sampai pula kepada mereka rahmat Allah. Subhanallah. Karena itulah kita melihat tak ada makhluk-makhluk yang demo minta kenaikan rahmat. Orang tiap tahun demo minta kenaikan apa? Gaji. Makhluk tak pernah demo minta kenaikan rahmat Allah, karena rahmatnya sampai kepada seluruh makhluknya. Allahu Jalla wa'ala. Lihatlah, bayi yang tak bisa apapun juga, bahkan ibu tak bisa berbuat apapun kepada bayinya dalam janin. Tak bisa. Segala macam bentuk rahmat makhluk tak sampai kepada bayi dalam janin. Subhanallah. Tapi rahmat Allah sampai ke sana. Ya. Bagaimana Allah SWT begitu sayangnya rahmatnya kepada janin. Tak bisa dia makan dengan mulutnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala buatlah dari tali pusar sang ibu ke tali pusar dari tali pusarnya nyambung, ya, ke bagian makanan sang ibu. Apapun yang dimakan ibu sampai kepadanya dari tali pusar tersebut. Dari situlah dia makan, dari tali pusar. Subhanallah. Ya, berproses dari sperma menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, menjadi tulang-tulang, menjadi makhluk yang begitu indah seperti kita sekarang. Sejelek-jelek pun kita, sejelek-jelek apapun kita di masjid ini, begitu indah. Subhanallah. Dibandingkan asal penciptaan kita. Allahu Akbar. Ya, sampai ke dalam janin tersebut rahmat Allah Jalla wa'ala. Ya. Tak bisa kita cari makan, Allah sampaikan ke dalam diri kita, dalam janin ibu kita makanan. Allahu Akbar. Alangkah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa sayangnya Allah kepada janin dalam perut sang ibu, betapa sayangnya Allah kepada ibu-ibu yang mengandung bayi-bayinya. Allah buat membesar secara perlahan. Ya. Ringan-ringan mulai berat. Kalaulah sekaligus besar, berat, akan membuat kaget sang ibu, binasa sang ibu. Perlahan-lahan dia buat sampai rahmatnya kepada janin tersebut. Subhanallah. Tak ada ketika itu janin bisa makan. Ya. Kemudian keluarlah sang bayi dari perut ibunya. Maka seketika bidan memutuskan tali pusar sang ibu. Dari sini habis jatahmu.
Tak bisa kau makan dari sini lagi, dari tali pusar. Subhanallah. Ya. Satu pintu Allah tutup. Subhanallah. Pintu makanan dari janin sang ibu ditutup ketika bayi terbuka matanya melihat, ya, muncullah di alam dunia yang fana ini. Inilah proses kita, ya. Stasiun ketiga setelah dari alam arwah kita pindah ke dalam alam janin, pindah ke dalam alam dunia ini. Ketika kita bayi, Allah bentangkan kepada kita dua pintu rezeki. Air susu ibu kita yang begitu sesuai dengan kita, dengan rahmatnya Jalla wa'ala. Allah buat satu pintu rezeki Allah tutup, dibukakan dua pintu rezeki. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menyusulah sang anak kurang dari satu susu, pindah kepada susu yang lainnya. Allahu Akbar. Padahal anak tak tahu bekerja. Ketika janin dia tak tahu apa dunia. Ketika lahir tak ada titel profesor, doktor, LCMA, tak ada semua. Makan kita, ya, tak ada gelar S, sarjana ekonomi, tak ada MPD, tak ada. Makan kita dalam janin, makan kita setelah lahir dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah buat cinta ibu kepada kita. Terbukalah dua pintu rezeki. Allahu Akbar. Ya. Tak lama rupanya masanya. 2 tahun harus disapih. Subhanallah. Tertutuplah 2 pintu rezeki air susu ibu ini. Dibukakan Allah 4 pintu rezeki. Kok takut dengan kehidupan ini? Subhanallah. Ya, rezeki berupa minuman yang berasal daripada hewan maupun daripada tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Dari hewan kita konsumsi susu-susu yang lezat. Susu kambing etawa, susu sapi, susu unta. Allahu Akbar. Ya, dan segala macam minuman-minuman dari tumbuh-tumbuhan. Jus mangga, jus apel, Allahu Akbar. Kelapa muda. Ada 2. Ya. Kemudian Allah bentangkan kepada kita rezeki dari 2 makanan. Makanan berasal daripada lautan. Subhanallah. Ya, dan daratan berupa berbagai macam bentuk ikan-ikan di lautan sana, makanan untuk kita. Daging-daging dari sembelihan-sembelihan dari hewan-hewan ternak. Subhanallah. Makanan bagi kita, segala macam tumbuh-tumbuhan, ada yang berupa sayur mayur, ada mentimun. Subhanallah, ada wortel, ya, ada buah-buahan. Subhanallah. Jadi 1 pintu ditutup, dibukakan 2 pintu. 2 pintu ditutup, dibukakan 4 pintu. Takut lagi kita. Masih lagi sibuk bawa poster demo, naik gaji. Allahu Akbar. Rahmat Arhamar Rahimin. Tak pernah berkesudahan sampai kita mati. Apakah habis rezeki kita? Ya, rezeki di dunia ini habis. Dibentangkan 8 rezeki lagi. Apa dia? Pintu-pintu surga Allah yang luasnya hanya Allah mengetahuinya. 8 pintu surga. Di sana semuanya ada dengan lipat ganda. Tak pernah berkeputusan rezeki Allah kepada kita. Kok takut hidup, stres menghadapi hidup. Allahu Akbar. Ya, inilah Arhamur Rahimin. Jadi jangan pernah takut dengan rezeki Allah, rahmatnya luas. Tabaraka wa ta'ala. Lianna Allah qarana hadhihi rahmata bihi. Allah telah mengiringkan rahmat itu dengan ilmunya. Wa hiya rahmatul lati tashmalu jami'al makhluqat. Dialah rahmat yang mencakup seluruh makhluk. Sampai-sampai bagaimana unggas bertelur, bagaimana berproses. Subhanallah. Ayam-ayam itu, ayam bertelur 21 hari. Itik atau bebek bertelur selama 28 hari. Subhanallah. Masanya keluar dia patuk-patuk, ya, cangkangnya. Kemudian dia pun keluar. Allahu Akbar. Dengan rahmatnya. Rahmat sang ibu, ibu ayam. Begitu rahmat kepada telur-telurnya. Antum kira mereka itu duduk begitu saja? Tidak. Dibolak-balikkannya telur tersebut. Yang bagian bawah naikkan ke atas, yang atas naikkan ke bawah, yang samping kiri pindahkan ke samping kanan, agar semuanya terliputi dengan hangat. Subhanallah.
Kadang-kadang dia rela tak makan berhari-hari demi menghangatkan telurnya dengan rahmat Allah Jalla wa'ala. Kemudian menetaslah anak-anak ayam ini. Begitu dahsyatnya rahmat sang ibu kepada anak-anaknya ini. Senantiasa dia ketika antum dulu kecil degil-degil, ada anak-anak ayam sibuk mau kita ganggu karena indah, cantik. Mau pegang induknya seketika kembangkan sayapnya. Seketika marah sang induk. Dia siap untuk meloncat, kadang-kadang menyepak kita, kadang-kadang mencatut kita demi anaknya. Rahmat yang Allah titipkan pada sang induk. Subhanallah. Ya. Hatta al-kufar, sampai rahmat ini pun tetap tak pernah Allah putuskan daripada orang-orang kafir. Dia nyembah batu, dia nyembah kayu, dia nyembah patung. Macam-macam mereka sembah. Mereka sembah berbagai macam bentuk makhluk-makhluk yang mereka buat sendiri. Ada dalam wujud patung-patung batu, patung-patung kayu. Subhanallah. Tiang-tiang jemuran, semua mereka buat. Semua mereka sembah. Tapi Arhamur Rahimin tidak pernah bakhil, tetap Allah berikan kepada mereka kehidupan dunia ini, tak pilih-pilih bulu. Kadang diberikan kehidupan dunia yang berlebih, kaya raya orang kafir. Kadang-kadang subhanallah, satu daerah mungkin 80%-nya orang kafir yang menguasai ekonominya, 20% kaum muslimin. Tak Allah pilih-pilih bulu. Subhanallah. Dalam bab ini. Tapi bukan itu tandanya cinta Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu tanda kebahagiaan yang dimiliki makhluk. Wahya rahmatun jasadiyatun badaniyah. Inilah rahmat yang sifatnya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada jasad-jasad manusia, kepada badan-badan manusia. Dunyawiyah, di dunia ini kita rasakan rahmatnya. Bitta'am, dengan segala macam makanan yang lezat-lezat. Wasyarab, minuman yang lezat-lezat. Wal libas, diberikan kita pakaian yang baik-baik. Wal maskan, diberikan tempat tinggal yang indah. Ya. Wa nahwi dzalik, dan lain-lainnya. Semuanya rahmat duniawi, jasadi, badani. Wa hiya allati khassa biha, kemudian dan lain-lainnya. Yang kedua, wa rahmatun khassah, jenis rahmat kedua, rahmat yang khusus, spesial, istimewa. Wa hiya allati khassa biha ibadahul mu'minin, yang khusus dia peruntukkan, dia limpahkan hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa hiya rahmatun imaniyah, dialah rahmat berupa iman yang tak dia berikan kepada orang terdekat dengan Rasul, para Rasul dan Nabi. Dialah rahmat yang begitu luasnya, begitu indahnya, lebih dari segalanya, sehingga tak Allah berikan kepada semua makhluknya. Rahmat yang pertama semua makhluk dapat, rahmat kedua tak semua makhluk dapat. Pilihan, bahkan yang terdekat dengan Nabi, paman Nabi tak mendapatkan rahmat. Sebagian Nabi anaknya tak dapat rahmat, istrinya tak dapat rahmat. Allahu Akbar. Inilah namanya rahmat imaniyah, diniyah, berupa agama, keberagamaan seseorang. Dia milih agama yang hak. Subhanallah. Dunyawiyah, ukhrawiyah, dialah merupakan rahmat yang dirasakan orang di dunia ini, karena kita merasakan tentramnya hati dengan iman. Subhanallah. Di dunia kita rasakan nikmatnya iman. Betapa dahsyatnya nikmat iman jika kita rasakan. Beriman kepada Allah, ridha dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bekerja keras untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tidak ada nikmat lebih besar daripadanya. Di dunia, ukhrawiyah, di akhirat apalagi. Bitaufiq lit-ta'ah. Semuanya nikmat Allah berikan kepada kita, ketaatan, kemudahan dalam melakukan aktivitas taat. Ini rahmat yang begitu besarnya, rahmat khusus. Dibimbingnya kita jam 4 berdering weker, kita pun bangun dengan rahmatnya. Digerakkan hati kita pergi kamar mandi, berwudu. Digerakkan hati kita salat, diringankan langkah kita untuk datang ke masjid berjamaah. Diringankan hati-hati kita untuk duduk bersimpuh mendengarkan kajian-kajian. Rahmat apa lagi lebih indah daripada rahmat ini? Subhanallah. Sebagian orang tidak Allah berikan rahmat tersebut. Ya, jam 4 baru mulai tidur, semalaman suntuk, sibuk dengan handphonenya, androidnya, tenggelam dalam dunia maya. Subhanallah. Sebagian orang tenggelam dalam nonton bola, macam-macam, dalam maksiat. Subhanallah. Jam 4 kita mulai beraktivitas taat, jam 4 dia mulai mati. Subhanallah.
lesu-lesu pulang dari tempat-tempat maksiat, lesu, letih, subhanallah, tidur. Allahu Akbar. Rahmat yang lebih besar daripada segalanya rahmat iman. Wa taysir lil khair, Allah mudahkan kita untuk melakukan segala kebaikan. Wa tathbit alal imani wal hidayah, Allah tegarkan kita ya agar tetap di atas keimanan dan hidayah. Ala sirat, tetap meniti jalan yang lurus di dunia maupun di akhirat. Wal ikram bidukhul jannati wan najata minan nar. Dan rahmat yang terakhir adalah rahmatnya yang dia cucurkan kepada hamba-hambanya yang beriman, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari dalam neraka. Ini rahmat khusus. Bahkan paman Nabi tak dapat ini. Bahkan bapak Nabi pun tak dapat ini. Subhanallah. Bapak Nabi Ibrahim tak dapat ini. Rahmat khusus. Ibrahim berkata, ya Allah, keinginan apa lebih besar daripada keinginanku lihat ayahku dicampakkan ke dalam neraka. Maka Allah rubahlah ayah Ibrahim menjadi bentuk hewan, dicampakkan ke dalam neraka agar hilang rasa iba Ibrahim. Yang dicampakkan bukan lagi tampaknya ayahnya tapi binatang. Ya dan billah. Subhanallah. Tak dapat rahmat tersebut ya oleh bapak Nabi Ibrahim Al-Khalil. Wallahul mas'ul an yudkhilana bi rahmatihi fi ibadihi salihin. Hanya kepada Allah lah juga kita berharap agar Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh. Wa an yamunna alaina bi rahmatihi, semoga Allah limpahkan kepada kita rahmatnya allati katabaha li auliya'ih, yang telah Allah tetapkan kepada wali-walinya al-mu'minin yang beriman. Innahu subhanahu jawdun karim, dia adalah Tuhan yang maha dermawan, yang maha mulia. Wa huwa arhamur rahimin, dia adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita pindah kepada nama Allah berikutnya. Tafadhal. Qala muallifu hafidhahullah ta'ala, Al-Hayyu Al-Qayyum, wa huma ismani warada fil Qur'ani muqtarinaini fi thalathati mawadi'. Awwaluha fi ayatil kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wathani fi awwali surati Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wathalith fi surati Taha, وعنت الوجوه للحي القيوم. واسمه تبارك وتعالى الحي فيه إثبات الحياة صفة لله، وهي حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال وفناء، ولا يعتريها نقص وعيب، جل ربنا وتقدس عن ذلك. Berikutnya, ini nama yang keberapa? Allah, Ar-Rabbu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sekarang yang kelima. Nama yang kelima Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan yang keenam Al-Hayyu Al-Qayyum. Wahuma ismani warada fil Qur'an muqtarinaini fi thalathati mawadhi'a. Nama Al-Hayyu Al-Qayyum ini dikaitkan di Quran beriringan dalam 3 tempat. Awaluha fi ayatil kursi. Tempat pertama diiringkan Al-Hayyu Al-Qayyum dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dalam surah Al-Baqarah. Wathani, yang kedua, Allah iringkan nama Al-Hayyul Qayyum fi surah Al-Imran. Dalam fi awal surah Al-Imran, di awal surah Al-Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab. Wathalith, yang ketiga, fi surah Taha, dalam surah Taha. Allah mengatakan dalam surah Taha, wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Seketika merunduklah setiap wajah-wajah kepada Tuhan Allah, Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Mari kita bahas makna nama ini satu demi satu. Wasmuhu tabaraka ta'ala Al-Hayyu. Ya, 2 nama ini Al-Hayyul Qayyum. Nama Al-Hayyu ya fihi itsbatu al-hayati sifatan lillah. Ya, nama Al-Hayyu ini menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat hidup. Wahya hayatun kamilah. Sifat hidup bagi Allah adalah kehidupan yang sempurna, hidup yang sempurna. Laisat masbuqatan bi adam. Hidup yang tak pernah dahului dengan ketiadaan. Kita sekarang hidup, tapi dahulu kita tak ada. Allah hidup selama-lamanya ada. Tak pernah didahului dengan tidak ada menjadi ada. Seluruh makhluk dari tidak ada baru menjadi ada. Kita hidup, ya,
sebelumnya kita tak pernah ada. Hal ata 'alal insani hinan minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernahkah terbayang, tergambar bagi manusia ada satu masa mereka tidak disebutkan apapun, tidak diketahui apapun juga. Tak pernah dahulu kala sebelum kita lahir disebut-sebut nama kita. Tak pernah Allah sebut Ahmad. Tak pernah orang tua kita sebut sebelum lahir. Bahkan tak tahu dia siapa nama kita. Kadang-kadang sudah mau lahir pun belum tahu lagi apa namanya. Kadang-kadang sudah lahir pun berapa hari masih pusing, ku kasih nama apa dia. Tak disebut-sebut. Lam yakun syai'an madhkura. Tak disebutkan manusia, tak disebutkan makhluk. Allahu Akbar. Kemudian lahir, diberilah sebutan, diberilah gelar, diberilah nama. Allahu Akbar. Allah hidupnya sempurna, kehidupan tanpa dahului dengan ketiadaan. Wala yalhaquha zawalun wa fana. Kehidupan yang abadi yang tak pernah sekalipun Allah ditimpa fana. Zawal, tak pernah Allah Subhanahu wa taala itu berakhir kehidupannya dengan kematian yang merenggutnya, tak pernah. Inilah Tuhan kita. Bukan sebagaimana Tuhan orang kafir, Tuhan yang mati. Kesian Tuhan mati. Hari wafatnya Tuhan, Allahu Akbar. Tuhan wafat. Itu yang kalian sembah. A'udzubillahi minal khudlan. Tuhan kita, Tuhan yang maha hidup, tak pernah dahului dengan ketiadaan, dan hidup yang abadi, tak pernah datang kepadanya kematian, tidak pernah fana. Kehidupan kita ya sekarang, tak tahu nanti sore masih hidup tidak, nggak tahu kita. Lusa, tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi. Yang penting semuanya kita wajib mati. Kehidupan yang tak pernah abadi. Ya, Allah abadi. Wala ya'tariha naqsun, kehidupan yang tak pernah sekalipun datang kepadanya celah, kekurangan. Kita hidup, tapi kadang-kadang hidup segan mati tak mau. Sebagian orang hidup, tapi hidupnya segan mati pun tak mau. Subhanallah, ekonominya seret, ya, payah, kesehatannya pun payah. Subhanallah, masih hidup dia, tapi sebenarnya tak dapat digolongkan ke dalam golongan orang-orang hidup. Mau kita bilang mati masih hidup, mau dibilang mati ya tak mungkin masih hidup dia. Mau dibilang hidup tak ada padanya ciri-ciri kehidupan. Subhanallah. Inilah kita. Ya, hidup juga dia Ustaz, tapi tinggal jantungnya aja berdetak. Subhanallah. Otaknya tak mampu lagi bekerja. Hidup juga. Ini hidup yang pun dengan kekurangan, ya'tariha naqsun. Hidup yang tak sempurna, Allah kehidupannya sempurna. Ya. La ya'tariha naqsun, tak pernah sedikit pun ada kekurangan bagi hidup Allah Subhanahu wa taala. Sifat kurang, sifat aib. Jalla Rabbuna wa taqaddas. Dialah Tuhan kita yang maha mulia, Tuhan yang maha suci. Andzalik, daripada segala macam bentuk kekurangan. Kadang-kadang kita hidup juga, tapi hidupnya susah. Ya. Makannya payah. Dengan berbagai macam bentuk kehidupan. Kadang-kadang makan payah bukan gara-gara tak ada uang. Uangnya banyak, bertimbun-timbun uangnya, tapi payah makan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya penyakit-penyakit. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Subhanallah. Ini kehidupan tak sempurna. Ya, Allah sempurna. Kamil. Hayatun tastalzimu kamalu sifatihi subhanahu. Hayatun tastalzimu kamala sifatihi subhanahu min ilmihi wa sam'ihi wa basarihi wa qudratihi wa iradatihi wa rahmatihi wa fi'lihi ma yasha'u ila ghairi dzalika min sifati kamali. Kehidupan Allah hayatun tastalzimu kamala sifati subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang sempurna. Dengan kehidupan sempurna itu pula lah sempurna semua sifat-sifat yang lain. Min ilmihi, sempurna ilmunya, karena hidupnya maha sempurna. Ya, kita ini berilmu ya, tapi tak sempurna ilmunya. Dari mana tahu? Lebih banyak tak tahu daripada tahu kita. Kadang-kadang sudah tahu lupa, tak ingat. Kadang-kadang jangankan yang jauh-jauh, nama anak kita aja udah banyak tak ingat. Kadang-kadang saya panggil nama anak salah selalu. Panggil namanya Fulan. Aku bukan si Fulan, aku si Fulan. Masih dikit anak kita, udah salah-salah panggil. Nilai ilmu kita yang terbatas.
Anak banyak udah salah panggil, yang penting jangan salah panggil istri lah. Itu baru musibah. Masih salah panggil anak dia beri uzur, salah panggil istri bahaya. Subhanallah. Ya. Wa sam'ihi wa basarihi, sempurna ilmunya dari kehidupan yang sempurna. Allah SWT memiliki ilmu yang sempurna sesuai dengan hidupnya yang sempurna. Ya, hidup kita tak sempurna, ilmu kita pun tak sempurna. Ketika mati dalam tidur kita, tak ada yang bisa ditanya. Sekarang hebat, profesor, doktor gelarnya, penuh dengan gelar, kadang-kadang panjang-panjang gelarnya. Ketika tidur, tak jawab ditanya. Bodoh dia. Pak Profesor, siapa namamu? Inilah kehidupan tak sempurna, ilmu tak sempurna. Berapa kali profesor dokter salah penelitian. Allah sempurna ilmunya. Ya, sempurna ilmu Allah. Wa sam'ihi, sempurna pendengarannya karena sempurna kehidupannya. Kita mendengar juga, ya, tak sempurna pendengarannya. Kadang-kadang tertutup kotoran di telinga kita, udah tak dengar sebelah dengan baik. Bentar-bentar apa? Marah orang. Kau semua bisa kau beli handphonemu mal-mal, kau beli korek telingamu itu. Subhanallah. Tak sempurna pendengaran kita. Ya. Berapa jarak beberapa meter saja udah tak jelas apa yang kita tak dengar apa yang dikatakan anak-anak tuh. Orang tuh bicara tuh. Tak apa yang mereka bicarakan tak dengar kita. Apakah ini kesempurnaan? Tidak. Subhanallah. Ilmu Allah. Apa kata ibunda kita Aisyah? Ya, subhanallah, ilmunya meliputi segalanya dan pendengarnya meliputi segalanya. Aku dekat dengan Khawlah, tak dengar apa yang dibincangkan Allah dari atas langit ketujuh, mendengar apa yang dia bincangkan kepada Nabi SAW. Ya, wa basarih. Tastalzimu kamala sifatihi subhanahu min ilmihi wa sam'ihi wa basarihi. Sempurna pula penglihatannya. Kita hidup, kita melihat, tak sempurna penglihatan mata kita. Kabur-kabur, masuk usia 40 udah butuh kacamata. Masuk usia 50 udah bertambah minnya, semakin tebal. Matanya enggak 2 lagi, udah 4 matanya. Campakkan kacamatanya meraba-raba. Apakah ini kehidupan sempurna? Tidak. Allah sempurna pandangannya, penglihatannya. Wa qudratihi, sempurna kekuasaannya. Kita berkuasa, ya, aku punya kekuasaan, aku kepala sekolah, aku kepala ini, aku kepala ini. Tak sempurna. Bentar aja copot dari jabatannya. Subhanallah. Ya, sebentar lagi pensiun dia, tak ada kesempurnaannya. Kekuasaannya terbatas, dibatasi dengan umur, dibatasi dengan kesehatan, dibatasi dengan waktu. Ya, paling kuat 10 tahun dia jadi presiden, setelah itu tak pernah lagi jadi presiden selama-lamanya. Subhanallah. Wa iradatihi, sempurna pula iradahnya, kehendaknya. Kita hidup, ya. Kita punya kehendak, ya. Tak pernah sempurna kehendak kita. Berapa banyak yang kita kehendaki tak tercapai, tak terwujud karena lemahnya kita. Subhanallah. Kita kehendaki A, yang muncul B. Kita kehendaki B, yang muncul C. Tak sempurna kehidupan kita. Allah sempurna. Ya. Wa rahmatihi, sempurna rahmatnya. Wa fi'lihi ma yasha, sempurna segala perbuatan Allah apa yang dia kehendaki. Ila ghairi dzalika min sifati kamalih, dan sifat-sifat lainnya semuanya sempurna dengan sempurnanya hidup Allah Jalla wa ala. Dah jam 6. Mau menamatkan 3 baris lagi pun payah rasa saya. Udah mulai lain wajah-wajah. Hari libur. Kami ada acara pula ini. Bacalah 3 baris lagi. Kami ada acara wisuda nanti. Fadal. Wa man hada sha'nuhu huwa alladhi yastahiqqu an yu'bada wa yurka'a lahu wa yusjad. Kama qala Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Amma al-hayy alladhi yamut aw al-mayyit alladhi huwa laysa bihayyin aw al-jamad alladhi laysa bihi hayatun ليس به حياة أصلا فكل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيئا إذ المستحق لها هو الله الحي الذي لا يموت. نعم. ومن هذا شأنه هو الذي يستحق أن يعبد. Yang seperti inilah kondisinya, ini yang wajib, yang berhak disembah, yang kehidupannya sempurna.
pendengarannya sempurna, ilmunya sempurna, penglihatannya sempurna, kehendaknya sempurna, kekuasaannya sempurna, yang selama-lamanya hidup, ini yang berhak disembah. Subhanallah. Ya. An yu'bad wa yarka' lahu wa yasjud, atau wa yarka' lahu, dialah yang berhak makhluk rukuk kepadanya, sujud kepadanya. Subhanallah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayy, bergantunglah engkau dengan zat yang maha hidup, al-hayy alladzi la yamut, yang tak pernah mati. Bergantung dengan manusia, manusia mati. Subhanallah. Bergantung dengan berhala-berhala, tak pernah punya kehidupan sang berhala tersebut. Diludahi berhala, tak bisa menjawab. Tak percaya, bawa kemari, biar saya ludahi mukanya. Inikah Tuhan yang tak memiliki kehidupan, tak memiliki pendengaran? Teriakkan di telinga berhala atau mikrofon, bodoh, tak bisa jawab. Inikah kehidupan? Inikah Tuhan? Dipatah-patahkan, hancur. Inikah Tuhan yang tak memiliki kehidupan? Subhanallah. Di berak ilalat pun tak bisa dia. Tak ada kita lihat patung-patung itu gini-gini ketika lalat datang, pasrah di berak ilalat dia. Subhanallah. Ya. Ammal hayyul ladzi la yamut. Ammal hayyul ladzi yamut, adapun hamba yang hidup, alladzi yamut, tapi dia akan mati. Makhluk yang hidup tapi akan mati. Awil mayit alladzi huwa laysa bihai, atau makhluk yang mati yang dia tidak hidup. Ya, ada makhluk yang hidup tapi akan mati. Ya, Firaun disembah oleh bangsanya, mati dia. Hidup kemudian mati. Awil mayyitul ladzi huwa laysa bihai, atau yang telah mati yang tak hidup lagi. Subhanallah. Sebagaimana wali-wali yang telah mati yang tak akan mungkin hidup lagi, yang disembah, yang dipuja. Subhanallah. Awil jamadul ladzi laysa bihayatun aslan, atau segala macam bentuk benda-benda mati yang tak memiliki kehidupan sama sekali. Fakullu haula, semua bentuk ini, semua perkara-perkara seperti ini, la yastahiquna minal ibadati syai'an, tak layak disembah sedikit jua pun. 5 hari yang lalu kok saya tak khilaf, saya lihat di Facebook ada perayaan hari raya, Allah alam, hari raya Tuhan mereka. Mereka giring-giring Tuhannya pakai patung, dalam bentuk Tuhan, dalam simbol patung besar, digiring-giring rame-rame. Subhanallah, oleh ulama-ulamanya digiring, tiba-tiba jatuh Tuhannya. Subhanallah, menimpa salah seorang alim ulamanya, berdarah-darah. Patung besar jatuh menimpa kepala. Ya Allah, kesianlah Tuhan yang jatuh. Lebih kesian lagi yang kena Tuhan. Kenapa kepalamu bocor? Kena timpa Tuhan. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersyukurlah antum bisa ngaji, tahu kita akidah yang hak, tauhid yang benar. Allahu Akbar. Ada Tuhan disambar petir. Dibuat Tuhan setinggi-tingginya besar. Disambar petir Tuhan, ya Allah. Ada Tuhan dibuat sebesar-besarnya, kena gempa, goyang-goyang Tuhannya, jatuh berantakan. Inikah Tuhan? Ya ilahi Rabbi. Allahu Akbar. Tak punya kehidupan, bahkan tak hidup, tak mendengar. Allahu Akbar. Tak layak disembah. Ya, ketika Tuhan tersebut jatuh, sibuklah orang-orang yang bodoh ini mengangkat sang Tuhan, dibersih-bersihkannya, dicium-ciumnya, Tuhan yang jatuh. Ya Allah, bagus lagi kau cium anakmu. Allahu Akbar. Maka seluruh Tuhan-Tuhan tersebut, baik Tuhan yang hidup tapi akan mati, atau Tuhan yang mati tak hidup lagi, atau yang tak memiliki kehidupan, tak layak sujud kepadanya, tak layak diibadati, tak layak berdoa kepadanya. Idzil mustahiqulah wallah, yang berhak diibadati adalah Tuhan Allah, al-hayy alladzi la yamut, Tuhan yang maha hidup, tak akan pernah mati selama-lamanya. Nikmatnya punya Tuhan yang hidup selama-lamanya. Kalau Tuhan kita mati, apa enaknya? Yuk kita peringati hari wafatnya Tuhan yuk. Ya Allah, wafat Tuhan kalian. Ya Allah, udah profesor doktor pun masih meyakini ada Tuhan yang wafat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Tuhan kita tak pernah wafat. Ya, Tuhan disakiti oleh makhluk,
Ya Tuhan dipukuli makhluk, Tuhan hilang, lebih parah lagi, subhanallah. Tahu antum kisah Tuhan hilang? Seingat, ya ada seorang pencuri, ini penutup majelis ini. Tapi ini ya ruwiyah diriwayatkan, tak jelas sanadnya nih. Ya, seorang itu pencuri, mencuri di kampungnya. Mana-mana, pokoknya kalau hilang biasanya dia yang curi. Pusing ibunya. Dibawa sang ibu kepada alim ulamanya. Tolonglah, ya. Kalau kita Pak Ustadz, tak mungkinlah mereka Pak Ustadz. Tak hafalah namanya. Nasihatilah putraku ini. Mencuri aja kerjanya. Pusing kepalanya. Akhirnya Pak Ustadz dalam agama lain ini, ya, datang. Didudukkan anak tersebut. Dia bentak. Hei fulan, mengapa kau tak penuh tobat dan jera dari mencuri? Kau tahu di mana Tuhan? Tahukah engkau di mana Tuhan? Mukanya pucat pasi. Di mana Tuhan kau tak tahu? Seketika lari terbirit-birit dia. Lari terbirit-birit ketemu abangnya. Wajahmu pucat pasi. Kenapa? Kacau bang. Kenapa kacau? Tuhan hilang. Dikira aku curi Tuhan kita. Jadi ketika ditanya di mana Tuhan, maksudnya kau tahu nggak Tuhan melihatmu? Dikiranya Tuhan hilang. Dikira dia dituduh mencuri Tuhan. Kacau bang. Kenapa? Tuhan hilang. Dituduh aku mencurinya. Itulah agama yang batil. Tuhan kita tak pernah hilang. Jalla fi'ula. Subhanallah. Tadi disebutkan rahmat Allah sangat luas, tapi kenapa ada orang kehidupannya sangat memprihatinkan? Contohnya seorang istri yang ditelantarkan suaminya selama 3 bulan tanpa membelikan membelikan bekam bahkan bekal kontrakan rumah tangga sudah 3 bulan nunggak, bahkan suami tersebut tidak ada keterangan. Ada suami yang suka ringan tangannya ringan kali kepada istri, yang begitu juga pada anak. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Dan itu semua makhluk-makhluk ya adalah ujian bagi makhluk lainnya. Tapi rahmat Allah meliputi seluruh makhluk. Baik makhluk tersebut benzalimi maupun dizalimi, tetap rahmat Allah meliputi badannya. Istri-istri yang terzalimi, ya, ditampari suami, ditempelin suami, tak diberi nafkah oleh suami, terzalimi, sampai kepada sang istri rahmat Allah, sampai rahmat apa? Oh, besar sekali dibandingkan dengan kezaliman suaminya. Rahmat berupa kesehatan, rahmat berupa pendengaran, penglihatan, rahmat berupa masih dia bisa makan. 3 bulan tak diberikan nafkah, masih makan dia. Dengan rahmat apa? Rahmat Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi apapun cerita orang-orang kafir yang zalim sezalim-zalimnya, sampai kepadanya rahmat Allah. Ini yang kita bahas. Bukan perbuatan makhluk yang berbuat zalim kepada yang lainnya. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah sifat rahmat Allah yang sampai kepada setiap suami yang zalim pun sampai kepadanya rahmat Allah. Masih diberikan Allah kehidupan, diberikan pendengaran, penglihatan, diberikan Allah Subhanahu wa taala mata pencarian. Subhanallah. Jangankan suami zalim, kafir enggak ada yang lebih zalim daripada kekafiran, tetap sampai kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai ujian bagi sang istri, ujian bagi sang suami, ujian bagi yang lain, pelajaran bagi yang lain. Tapi tak akan pernah sekalipun rahmat Allah lupa terhadap suami-suami yang zalim. Tetap sezalim-zalimnya makhluk tetap dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sezalim-zalimnya makhluk dan sezalim-zalimnya orang yang terzalimi tetap sampai kepadanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Istri yang dizalimi, kalau andai kata dibandingkan dengan rahmat Allah, tak ada nilainya kezaliman tersebut. Bayangkan oksigen 24 jam berapa kalau kita beli di rumah sakit oksigen? Berapa? Satu tabung tak berapa ratus ribu, 500 ribu satu tabung. Istri yang terzalimi tetap oksigen dia hirup dengan nyaman. Subhanallah.
Ini rahmat. Jadi jangan pernah kau anggap rahmat Allah itu hilang daripada dirimu, sekalipun engkau dalam kondisi yang seteruk-teruknya. Kadang-kadang kau dizalimi suami, tapi Allah berikan kepadamu rahmat kesehatan yang sempurna, gak bisa jalan. Ada orang suaminya baik kepada, tapi tak Allah berikan rahmat sempurna berupa kesehatan. Setengah badannya lumpuh, suaminya baik tapi badannya lumpuh. Ini suaminya zalim tapi badannya sehat. Mana kau pilih kira-kira? Setengah badan mati, mulutnya merot-merot, tangannya udah gini-gini. Suaminya baik, subhanallah, disuapin. Kau pilih kondisi ini atau kondisi kau bisa lari, jalan, cari kerja, cari nafkah sendiri, suamimu zalim? Mana kau pilih? Mana? Artinya ketika engkau merasa terpuruk dengan segala macam penderitaan, kau lihat ke bawah, banyak orang lebih terpuruk daripada dirimu lagi. Subhanallah. Supaya kau tetap mensyukuri rahmat Allah, tak kufur kepada rahmat Allah Jalla wa'ala. Suamiku tak balik-balik Ustaz, aku jadi jablay sekarang ini. Betul-betul Kang Toyib suamiku itu Ustaz. Allah ada senantiasa bersamamu dengan rahmatnya dan ilmunya. Tak balik-balik suamimu pergi jadi TKI. Bertahun-tahun engkau tetap makan dengan rahmatnya, kau minum, kau tidur dan semuanya. Subhanallah. Sabarlah. Ya, jika kau tak sabar, datang ke sana ke majelis hakim, minta supaya engkau diceraikan oleh sang suamimu, supaya dipaksa dia diceraikan, diketok palu. Masih banyak rahmat Allah. Berdoa supaya digantikan dengan suami yang asli, bukan suami yang tiruan, suami yang KW. Masih ada rahmat Allah. Ya. Apakah hukum orang bersajian kepada berhala? Tentunya orang yang berikan sajen, ya, ini adalah apalagi kepada berhala, perbuatan syirik. Subhanallah, pelakunya musyrik. Ya. Kepada berhala, namanya sudah berhala. Tuhan disembah oleh orang-orang non-muslim. Ini kesyirikan dan tak ada orang Islam memberikan sesajen kepada berhala, mustahil. Ya, kadang-kadang ada orang Islam yang lemah ilmunya, terprosok dalam kebodohan akidah, membawa sesaji kepada makhluk-makhluk yang dianggap ya bisa mendatangkan manfaat, ke pohon-pohon besar, ke kayu-kayu besar, batu-batu besar, pokoknya yang besar lah semua. Nah, ini kita katakan perbuatan yang musyrik. Adapun orangnya, jika dia memang orang yang Islam, tak boleh kita kafirkan sampai tegak kepadanya syarat-syarat pengkafiran. Boleh jadi karena dia tak tahu, karena bodohnya dia, butuh pencerahan, butuh ilmu. Tak boleh orangnya per individu dikafirkan, dikatakan musyrik sampai tegak hujah, sampai kepada ilmu. Ya. Ya, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.